Saya Ning Tanditoka dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai satu tempat di mana tempat ini masih berdiri kokoh, masih bisa dikunjungi, dan masih menyimpan semua bukti-buktinya. Di mana lebih dari 10.000 orang meninggal dan kehilangan nyawanya di sana, yaitu peristiwa Auschwitz. Bayangkan, kamu diangkut paksa dari rumahmu, dimasukkan ke dalam kereta barang, bukan kereta penumpang, bersama ratusan orang lain, tanpa makanan, tanpa minuman selama berhari-hari. Dan ketika akhirnya pintu dibuka, kamu menyadari bahwa kamu berada di tempat yang memang sudah dirancang khusus untuk mengakhiri hidupmu. Ini bukan cerita, ini bukan film, melainkan hal yang benar-benar terjadi. Selama setiap hari, selama kurang lebih 5 tahun. Sebelum masuk lebih lanjut, sedikit konteks dulu bahwa Auschwitz ini bukan merupakan satu camp saja, melainkan terdiri dari kompleks 3 camp besar yang didirikan Nazi di Polandia, yang merupakan negara yang didudukinya sejak 1939. Fungsinya beralih yang semula hanya tempat tahanan biasa menjadi sebuah tempat untuk pembunuhan massal, di mana terjadi secara terencana, terorganisir, dan terstruktur tanpa sedikit ampunan. Auschwitz mulai beroperasi pada Mei 1940 di kota Oświęcim, Polandia, 64 km dari Kraków. Awalnya, camp ini untuk tahanan politik Polandia, tapi dalam 2 tahun fungsinya ini berubah total. Nazi di bawah Adolf Hitler memiliki satu keyakinan, bahwa bangsa Yahudi adalah ancaman yang harus dimusnahkan dari muka bumi. Kebencian ini sudah dibangun bertahun-tahun lewat propaganda dan juga hukum diskriminatif. Dan Auschwitz menjadi alat untuk mewujudkannya. Ada 3 camp utama, yaitu Auschwitz I untuk penjara politik, Auschwitz II Birkenau untuk pemusnahan massal, dan Auschwitz III Monowitz untuk kerja paksa industri. Di atas gerbang utamanya tertulis Arbeit macht frei, kerja akan membebaskanmu. Itulah sebuah kebohongan yang disambut jutaan orang yang tidak tahu apa yang menanti di baliknya. Setiap hari, kereta-kereta barang tiba di peron Birkenau. Tahanan turun dalam kondisi kelelahan ekstrim setelah perjalanan berhari-hari tanpa air dan juga makanan. Di peron itu, seleksi langsung dilakukan. Hitungan detik per orang ke kanan atau ke kiri. Ke kanan yaitu kerja paksa dan ke kiri yaitu gas kematian dalam hitungan jam. Sekitar 70-75% tahanan langsung dikirim ke kiri. Begitu turun dari kereta, hampir semua anak di bawah 14 tahun, semua lansia, semua ibu hamil langsung ke kiri. Mereka bahkan tidak tahu apa yang menantinya. Di Auschwitz II Birkenau, ada 4 krematorium besar yang dilengkapi kamar gas. Tahanan diperintahkan masuk dengan dalih mandi, pintu dikunci dari luar, lalu gas Zyklon B dimasukkan dari lubang di atap. Prosesnya berlangsung sekitar 10-15 menit. Pada puncaknya, di tahun 1944, lebih dari 10.000 orang dibunuh setiap harinya. Rambut para korban dikumpulkan untuk dijadikan kain industri. Kemudian kacamata, sepatu, dan koper mereka dikirim kembali ke Jerman untuk dipakai kembali oleh warga sipil biasa. Tapi di tengah semua kegelapan ini, ada yang mencoba melawan, dan caranya tidak akan kamu bayangkan. Fakta pertama, ada yang dengan sengaja masuk ke Auschwitz. Witold Pilecki, tentara Polandia secara sukarela menyerahkan diri untuk ditangkap dan dikirim ke camp. Tujuannya yaitu mengorganisir perlawanan dari dalam dan melaporkan kondisi ini ke dunia. Dia bertahan hampir sekitar 3 tahun lalu berhasil kabur. Fakta kedua, ada yang sudah memberitahu dunia tapi terlambat. Rudolf Fulba dan Albert Schweitzer kabur pada 1944 dan menulis laporan lengkap tentang pembantaian di sini. Laporan sampai ke sekutu, tapi respon internasional tetap terlambat. Fakta ketiga, ada pemberontakan Oktober 1944. Tahanan berhasil meledakkan suatu krematorium menggunakan bahan peledak yang diseludupkan perempuan-perempuan Yahudi dari pabrik. Semua pemberontak ini dieksekusi pada akhirnya, tapi aksi mereka tercatat selamanya. Pada akhirnya, 27 Januari 1945, tentara Soviet menembus gerbang Auschwitz. Yang mereka temukan sekitar 6.000 tahanan yang masih hidup dan mayoritasnya mengenaskan dan tidak bisa berdiri.
Di gudang yang tersisa ditemukan lebih dari 800.000 pakaian wanita, ratusan ribu setelan pria, dan lebih dari 6 ton rambut manusia. Jadi totalnya sekitar 1,1 juta jiwa korban, yang 90% diantaranya merupakan orang-orang Yahudi. Nah, akhirnya tanggal 27 Januari kini diperingati sebagai Hari Peringatan Holocaust Internasional oleh PBB. Auschwitz masih berdiri hingga hari ini. Gerbangnya masih ada, barak-baraknya masih ada, hingga barang-barang milik korban pun masih dipajang di sana. Kita mempelajari ini untuk kita tahu bahwa kebencian yang dibiarkan saja ataupun diberikan kekuasaan bisa menjadi hal yang paling mengerikan dalam sejarah manusia. Mungkin sekian saja dari saya. Terima kasih sudah menonton.